Polisi lepaskan gas air mata kepada demonstran tolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Pantau tribunnews.com di lokasi mulanya demonstran yang didominasi oleh mahasiswa masih menyampaikan orasi di depan gedung DPR. Kemudian polisi yang berada di sudut kanan demonstran berlahan maju untuk mendesak demonstran untuk mundur. Melihat langkah polisi tersebut membuat demonstran panik hingga membuat demonstran berlari ke arah sebaliknya hingga melewati pembatas dan masuk jalan tol dalam kota. Tembakan gas air mata mendadak itu buat awak media, termasuk tribunnews.com, kaget hingga berlari ke arah berlawanan pihak kepolisian tersebut. Ternyata dari arah tersebut ada juga aksi yang dilakukan pihak kepolisian. Dari pantauan tampak pihak kepolisian melemparkan sesuatu kepada aksi massa. Terlihat juga gas air mata menyebar di udara. Wartawan Tribun News yang panik menaiki JPO dekat gedung DPR juga merasakan gas air mata pihak kepolisian tersebut. Mata wartawan Tribun News terasa perih dan dada terasa sesak merasakan gas air mata tersebut. Terlihat juga beberapa demonstran terkapar karena gas air mata tersebut. Hingga kini pukul 17.51 waktu Indonesia Barat demonstran masih menyebar di wilayah di dekat depan gedung DPR. DPR menyatakan telah membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada 2024, sehingga pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan RUU Pilkada tidak jadi disahkan pada hari ini, Kamis 22 Agustus. Oleh sebab itu DPR tetap menggunakan putusan MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Dasko juga membahas isu yang menyebut rapat paripurna akan diadakan pada Kamis malam. Adapun kecurigaan itu bermunculan saat DPR membatalkan rapat paripurna pada Kamis pagi. Wakil Ketua DPR itu memastikan tidak ada rapat yang diadakan nanti malam. Sebaliknya, Dasko menegaskan rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga ia meyakinkan publik DPR tidak akan mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa depan. Pasalnya Selasa depan, yakni 27 Agustus, sudah masuk hari pendaftaran Pilkada. Geser mata, ayo. Di bawah, tahan, di bawah. Ambulans di sini, bro. Ini ambulans. Kena gas air mata, Bang. Kena gas air mata, Bang. Gimana, Bang? Boleh dijelasin rasanya gimana, Bang? Polisi biadab.
anjing. Anjing, temen gua, woi. Wah, anjing. Woi, masuk. Woi, hujan. Opo, ayo tarik ayo. Massa mulai mengamuk saat demo penolakan RUU Pilkada hingga merobohkan pagar gedung DPR pada Kamis 22 Agustus. Di tengah-tengah amarah demonstran, Balik DPR memberikan pernyataan soal polemik putusan Mahkamah Konstitusi. Balik DPR pun menegaskan saat ini yang berlaku merupakan putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Balik DPR yakni Ahmad Baidowi atau yang akrab disapa Awik. Ia mengatakan revisi Undang-Undang Pilkada tidak berlaku, mengingat pengesahannya dalam rapat paripurna ditunda. Awik menekankan tidak ada undang-undang baru yang berlaku untuk Pilkada 2024. Pihaknya menyebut saat ini yang berlaku merupakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Awik juga mengaku dirinya sudah menemui pendemo di depan DPR yang meminta pengesahan Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Ia mengatakan DPR memilih tidak melanjutkan rapat paripurna yang seharusnya dilakukan pada Kamis pagi. Seperti yang diketahui, rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada dibatalkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rapat dibatalkan karena tidak Kena gas air mata, Pak. Kena gas air mata, Bang. Gimana, Bang? Boleh dijelasin rasanya gimana, Bang? Polisi biadab. Di bawah, tahan, di bawah. Ambulans di sini, bro. Ini ambulans. Tapi hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda.
Mudah-mudahan memang inilah yang harus mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Untuk rekan-rekan media, ya tolong. Rekan-rekan media, awas.